Welcome back to Moko Indonesia bersama YouTube gue. channel. Bareng gue. Selalu gitu ya. Bersama gue Dina. Bareng gue Ica. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol karena menunggu waktu aja. Iya, berbuka puasa. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol. Terus gue denger desas-desus gitu gara-gara gue buka Twitter kan. Lo tau kan gue Twitter peser banget. Parah. Gue buka Twitter tiap hari masalahnya antara rumah tangga atau yang paling heboh adalah split bill. Oh iya, itu gue juga lewat tuh yang speed bill itu di timeline gue. Pokoknya kalau first date itu harus split bill. Jadi entah mau kenalan dari manapun, terus diajak split bill lah nih si cewek gitu, antara ditagih ketika selesai ngedate atau dari langsung dari iya nih kita siapa yang mau bayar ya gitu. Oke. Menurut lo sendiri, bagaimana jika first date itu split bill? Kita keluarkan jawaban kita sekarang ya. 1, 2, 3. Sudah terlihat ya jawabannya. Oke, gue punya alasan sih kenapa. Sebenarnya speed bill ketika jangan speed. Kalau first date ada speednya takut. Kenceng. Udah. Jadi Speed bill ketika first date itu menurut gue sih sebenarnya actually fine aja, cuman yang modal ngajak anak orang jalan. Saya tuh effort make up baju dan tiba-tiba kamu sampai tempat kamu suruh saya bayar juga. Kurang ajar kamu. Tapi sebenarnya itu sebenarnya fine banget, kayak kalau ntar dia bilang setelah jalan kita ini tadi segini punya lo, gue bakal willing buat transfer lebih. Gue bayarin. Jadi kalau misalnya lo jalan bareng pertama nih, udah seru lah, gitu kayak ditagih gitu kan. Tadi sorry banget kita abis segini. Oh iya nggak apa-apa, tapi nggak ada second date. Soalnya menurut gue ya kak, itu menunjukkan responsibility as a man gak sih? Kayak ini lo gue udah berani ngajak lo pergi, ya ini gue bertanggung jawab atas lo gitu. Bu ya modal. Kalau gue tim split bill. Atau selain split bill kan lo juga suka membiayai anak orang tuh. Wow, didn't see that coming. Enggak, tapi kalau menurut gue first date kita split bill aja lah, karena justru itu yang akan menentukan, kalau gue ya, justru itu yang akan menentukan akan ada second date atau enggak. Jadi misalnya split bill, gue nggak suka sama nih orang, kalau misalnya dia ngebayarin gue, kayak ya aduh nih orang bayarin gue lagi, jadi kayak ada beban gue. Itu dong, dan nanti next time gue harus ini lah nge-treat something lah, nggak mesti sepadan, tapi at least ada treat dari gue ke dia gitu. Tapi kalau misalnya kita split bill, gue nggak suka, ya udah, gue bisa bukan cut off sih, lebih ke kayak ya kayaknya kita nggak cocok deh. Terus gue sudah menjalankan kewajiban gue juga untuk ngebayar apa yang tadi gue makan misalnya gitu. Nggak ada beban. Kayak nggak ada utang aja gitu. Bener, jadi kayak Setuju. itu memudahkan perasaan gue, kayak daripada gue punya utang sama orang kan, sama anak orang. Betul. Mendingan ya udah deh gue. Udah kita bayar diri masing-masing aja. Justru kalau misalnya gue bayar, dia bayar, kayak klop nih, nyambung nih. Terus ya udahlah. Tapi kadang-kadang misalnya gue bener kata lo sih, gue suka ngebiayain anak orang. Kan emang gitu. Bener, tapi itu sebenarnya kayak trik gue sih. Misalnya first date nih, kayak gue udah kontak lama sama nih orang, terus first date lah kita. Gue ngerasa, wah ngeklik parah, terus kayak, enggak ini nggak apa-apa, gue aja yang bayarin. Karena cowok kan gengsinya gede banget tuh, jadi dia tuh ada rasa, ya udah next time gue yang bayar semua, gue yang nge-treat lo, terus gue kayak second date gitu. Jadi ada sebuah thread nih, ada modus terselubung ya Bu. Wah ini adalah sebuah kayak pokoknya oke lah nih ya, karena gue kayak gitu. Tapi lo pernah biayain orang? Pernah Bun, kebetulan. Sampai gue transferin tiap minggu. Kameranya di sana, mohon maaf. Kita boleh share ke teman-teman Moko-Moko, sobat Moko-Moko yang akhirnya kita punya ya sobat Mokondo sesungguhnya. Nih, kita dengerin cerita adik kita. Jadi gue ceritain ya. Dulu mantan gue sebelum pacar gue sekarang sih. Nah, itu ya Tuhan, Mokondonya kesel banget gitu. Gue tuh LDR kan sama dia. Karena dia tuh ada halodekan gitu deh gitu. Aduh, maaf banget kalau nonton gue dendam aja. Jadi dia tuh suka gini loh, kayak cerita kalau aku tuh belum makan di asrama, makananku nggak habis, jadi uang jajannya juga kurang gitu. Jadi mau nggak mau
Gue iba dong, gue transferin tuh uang, kayak gue sering banget transferin kayak tiap minggu tuh gue transferin. Terus kadang tuh kalau makan tuh kayak pergi ke mall gitu ya, gue pernah gue bayarin gitu. Pokoknya kartu gue dia megang gitu, kayak emang agak tolol sih bun. Cuman namanya juga cinta itu adalah bodoh. Gue pernah gue baru keinget, gue pernah ngebiayain dia judi 2 juta. First date sosokan harus dibayarin, tapi begitu pacaran kena lo bayarin dia judi slot 2 juta. Jangan say, aduh itu kebodohan. Kalau Matre itu lebih ke, menurut gue ya, Matre itu lebih minta dibeli-beliin, kayak saya beliin aku tas dong, beliin Tapi aku dia di rumah cuma diem doang, nggak ada usahanya. Dan dia juga nggak pernah ngasih balik juga Iya, gitu. Itu menurut gue Matre. Cuman kalau kayak masih kayak take and give gitu, itu menurut gue nggak Matre sih. Iya, itu emang betul. supposed to be seperti itu berpacaran. Bener. Kita balik lagi ke topik split bill. Ya menurut gua nggak apa-apa sih kita split bill di first date. Tapi mungkin attitude kamu juga yang baik gitu. Jadi lawan date, partner date lo tuh ngerasa, oh ya dia mintanya masih yang sopan. Atau lo ngomong dari awal, ada tahu case yang dia udah ngajak ceweknya pergi jalan ke tempatnya mahal. Terus ditagih lah tuh split bill. Terus kayak, iya dari awal lo ngomong dong kalau lo nggak mampu tempat itu gitu. Kalau daripada lo udah bawa anak orang petantang-petenteng, ternyata lo mintanya split bill, itu kan malu juga sih menurut gue. Apa pesan lo untuk teman mau kondo di luar sana? Buat cowok-cowok, kata gue sih ya lo kerja lah yang bener, banyakin duit lo biar lo tuh nggak kemana cewek matre. Nggak gitu, sebenarnya perempuan tuh nggak matre, emang lo kan nggak modal. Split bill bukan matre ya, split bill bukan tindakan para perempuan matre, melainkan split bill itu ya emang kita ngerasa kita mampu, jadi nggak apa-apa. Cuma kita lebih dihargai kalau ya kalau dibayarin. Ini sih siapa sih yang nggak senang dibayarin, tapi Kayak, nanti ada momen-momennya kita ngasih lo sesuatu juga. Betul. Nggak kita nerima doang. Iya betul kayak nggak melulu tentang lo doang kok masalah uang. Pasti gue juga bakal willing kalau emang ini bakal lanjut ke tahap yang lebih baik gitu kan. Pasti gue juga willing buat nge-treat lo gitu. Jadi jangan panik, jangan takut. Jangan panik diminta kita untuk bayarin first date full. Tapi ya kadang-kadang juga pengen split bill sih. Nah, sekianlah cerita kita hari ini tentang split bill. Ternyata orang tuh punya pandangan beda-beda tentang split bill ini. Kayak gue sih lebih prefer untuk dibayarkan, dan Kak Dina juga fine banget kalau emang kita harus bayar masing-masing gitu. Bener, tapi ya nggak boleh ngejudge sih, maksud gue. Kalau ada yang minta di full payment, nggak usah dijudge. Terus kalau ditagih jangan lama transfer. Iya, kalau ditagih juga jangan transfer kedikitan. Tapi menurut gue ya, kebijaksanaan seorang adalah ketika lo ditagih, lo lebihin aja bayarnya kan. Gitu, jangan ini mah pajak sama servis juga kalau nggak bayar, say. Cuma menunya doang ya? Menunya doang, masa itu juga kurang. Udah daripada kita bergibah semakin jauh, kita sudahi saja episode kali ini. Jangan lupa nonton video Moko-Moko yang lainnya. Terus kalau misalnya kalian ada topik-topik seru yang perlu kita bahas, boleh banget Di komen. Iya, di komen. Saranin ya, ntar kita langsung syuting. Nggak langsung sih. Dadah! Bye-bye, see you in another video.